Shalom, salam sejahtera bagi kita semuanya. Selamat pagi, mahasiswa-mahasiswi Prodi PAK yang luar biasa. Bagaimana kabarnya? Saya percaya kalian dalam keadaan sehat, penuh sukacita, dan siap untuk mengikuti perkuliahan hari ini. Baik, sebelum kita mulai perkuliahan kita, mari kita satukan hati kita berdoa. Kami mengucap syukur atas segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami, dan saat ini kami akan mulai perkuliahan kami Tuhan. Engkau Tuhan yang mengurapi kami, biarlah setiap materi yang disampaikan itu dapat kami terima ya Tuhan, dengan sepenuh hati kami dan dapat kami aplikasikan dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati ibu dosen kami yang akan mengampu mata kuliah ini, biar Tuhan yang mengurapinya sehingga materi yang dipaparkan dengan bahasa yang sesederhana itu akan membuat kami mengerti sebagai mahasiswa-mahasiswi Prodi PAK. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, baik. Kita akan mulai perkuliahan kita, akan tetapi Ibu akan mereview kembali pada perkuliahan kita yang minggu lalu tentang teologi pendidikan agama Kristen. Nah, teologi pendidikan agama Kristen itu ada 4 kajian yang kita bahas, ya kan? Yang pertama itu konsep dan prinsip teologi pendidikan agama Kristen. Yang kedua, teologi pendidikan agama Kristen dan pembinaan karakter. Yang ketiga, teologi pendidikan agama Kristen dan penggunaan teknologi. Dan yang terakhir itu teologi pendidikan agama Kristen dan keberagaman. Ibu percaya kalian sudah memahami materi ini. Baik, kita akan lanjut materi kita ini, materi perkuliahan kita hari ini. Namun sebelumnya Ibu akan share materinya. Iya, ini dia materinya tentang pendidikan agama Kristen di Indonesia. Ya, Ibu akan bacakan. Pada pertemuan ini membahas kurikulum pendidikan agama Kristen, di mana suatu rencana pelajaran yang dirancang untuk mengajar dan mempelajari ajaran agama Kristen kepada siswa di sekolah-sekolah Kristen. Dan evaluasi pendidikan agama Kristen ini diperlukan untuk apa? Untuk mengevaluasi pemahaman siswa terhadap ajaran agama Kristen dan memberikan umpan balik terhadap kurikulum. Lalu peran pendidikan agama Kristen dalam pembangunan nasional itu dapat dilihat dari kontribusinya dalam membentuk nilai-nilai moral, etika, serta karakter yang positif dalam masyarakat, dan menginspirasi individu untuk berpartisipasi aktif dalam apa? Dalam membangun bangsa. Ya. Nah, kajian kita pada saat ini itu ada 3 poin, yaitu yang pertama tentang kurikulum pendidikan agama Kristen, yang kedua itu tentang evaluasi pendidikan agama Kristen, dan yang terakhir peran agama Kristen dalam pembangunan nasional. Baik, kita akan pelajari satu persatu. Yang pertama itu kurikulum pendidikan agama Kristen. Ya. Pendidikan agama Kristen atau PAK merupakan salah satu mata pelajaran yang diajarkan di sekolah-sekolah di Indonesia. Di mana kurikulum PAK ini menjadi penting untuk apa? Untuk memastikan bahwa siswa itu menerima pendidikan agama Kristen yang komprehensif dan sesuai dengan nilai-nilai Kristen. Ya. Dalam konteks Indonesia, itu kurikulum PAK itu dirancang untuk apa? Untuk mencakup topik-topik. Seperti apa topik-topiknya? Ya, seperti etika, moral, lalu nilai-nilai Kristen yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, dalam rangka merespon tuntutan zaman, ya, tuntutan zaman yang semakin kompleks,
Tuh pemerintah Indonesia meluncurkan kurikulum, ya, kita tahu kurikulum Merdeka Belajar itu sejak tahun 2019. Nah, kurikulum ini menekankan pada pengembangan karakter. Lalu apalagi? Keterampilan hidup dan penguasaan teknologi informasi. Ya kan? Nah, jadi ini sebagai mata pelajaran wajib, ya kan? Nah, kemudian kita lihat pandangan para sarjana. Ya, ada beberapa pandangan para sarjana tentang kurikulum PAK di Indonesia. Tuh kalian bisa baca nanti, ya kan? Kalian bisa temukan dalam buku-buku yang diterbitkan di atas tahun 2010 itu. Salah satu contohnya itu pendidikan agama Kristen di sekolah-sekolah negeri. Itu karya J.M. Supit. Nah, dalam bukunya ini beliau menyoroti masalah kurikulum PAK. Kenapa disorot? Karena menurutnya itu kurang sesuai dengan kebutuhan siswa. Menurutnya kurikulum PAK yang hanya mengandalkan pengajaran teori dan dogma Kristen tanpa memperhatikan kebutuhan siswa, sehingga dapat mengakibatkan ketidakberdayaan siswa dalam apa? Dalam menghadapi dunia yang semakin kompleks. Ini dia menurut pandangan Bapak J.M. Supit ini. Jadi saya cuman ambil pandangan para sarjana itu hanya satu, ya kan? Nanti selanjutnya kalian bisa lihat atau baca di e-booknya, ya. Kemudian sumber Alkitab dalam perjanjian lama itu dari Mazmur 119 ayat 105. Apa isinya? Isinya adalah firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Jadi ayat ini mengajarkan atau menunjukkan pentingnya pengajaran Alkitab. Kenapa? Karena sebagai panduan bagi kehidupan sehari-hari. Dan di perjanjian baru juga ini ditegaskan, ditulis juga, ya, sumber Alkitabnya dari Efesus 6 ayat 4. Itu Efesus 6 ayat 4 dikatakan bahwa dan kamu bapak-bapak janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi apa? Didiklah. Nah, didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan, ya kan? Jadi berarti di sini ayat ini mengajarkan kepada setiap kita, ya kan, bahwa pendidikan agama Kristen itu ya bukan hanya tugas dari guru-guru sekolah, guru-guru agama Kristen, tidak, tetapi tanggung jawab orang tua juga, ya kan? Nah, kemudian kita bahas selanjutnya. Kita masuk ke poin selanjutnya itu tentang masalah kurikulum PAK di Indonesia. Ya, masalah kurikulum PAK di Indonesia. Jadi untuk mengatasi masalah dalam kurikulum PAK di Indonesia ada beberapa langkah yang dapat dilakukan. Apa itu? Yang pertama, kurikulum PAK harus dirancang dengan memperhatikan konteks sosial dan budaya Indonesia. Jadi kurikulum itu harus mengakomodasi kebutuhan siswa agar apa? Agar relevan dan dapat diterima oleh masyarakat setempat. Itu yang pertama, ya, dirancang dengan memperhatikan konteks sosial dan budaya. Kemudian yang kedua, ya, pengajaran PAK itu harus dilakukan dengan cara yang inovatif dan kreatif. Supaya apa? Supaya siswa itu lebih tertarik lagi dan terlibat dalam pembelajaran. Kemudian yang ketiga, itu perlu ada sinergi antara kurikulum PAK dengan kurikulum Merdeka Belajar. Supaya apa? Ya, supaya mencapai tujuan pengembangan karakter dan keterampilan hidup siswa tersebut. Ya. Sampai di sini ada yang mau ditanya? Oke, kita akan lanjutkan.
poin yang kedua ya dari topik pembahasan kita, evaluasi pendidikan agama Kristen. Evaluasi pendidikan agama Kristen. Pendidikan agama Kristen di Indonesia telah mengalami perkembangan dan perubahan yang signifikan selama beberapa tahun terakhir. Ya, salah satu aspek penting dari PAK itu adalah evaluasi. Evaluasi untuk apa? Untuk mengevaluasi kualitas dan efektivitas dari program PAK ini yang diselenggarakan oleh Lembaga Pendidikan Kristen. Jadi dalam pembahasan ini akan dijelaskan pandangan beberapa para sarjana terkait evaluasi PAK di Indonesia serta langkah-langkah yang dapat diambil untuk mengatasi ya permasalahan yang muncul dalam evaluasi tersebut. Nah, kita mau lihat dulu pandangan sarjana ya, pandangan sarjana. Jadi saya juga ambil poin yang kedua ini. Pandangan sarjana itu satu pandangan sarjana. Nanti selanjutnya pandangan sarjana-sarjana yang lain itu kalian bisa baca di e-book kalian masing-masing. Ya, menurut pandangan Sularso Sopater, yaitu dalam bukunya Evaluasi Pendidikan Agama Kristen, itu sebuah kajian teoritis di tahun 2018. Menurut dia apa pandangan dia ini apa? Ya, menurut Sopater, evaluasi PAK harus memperhatikan ada 3 aspek. Apa itu? Kognitif, afektif, dan psikomotorik. Ya, aspek kognitif itu berkaitan dengan pemahaman peserta didik terhadap doktrin Kristen. Itu dia. Kemudian aspek afektif ya berkaitan dengan pengalaman spiritual dan moral peserta didik. Dan kemudian aspek psikomotorik itu berkaitan dengan keterampilan praktis yang diperlukan dalam kehidupan Kristen. Ya, paham ya? Kemudian kita lihat sumber Alkitab. Nah, ini sumber Alkitab. Sumber Alkitab dari poin yang kedua, evaluasi pendidikan agama Kristen. Yang pertama dalam Perjanjian Lama, itu dari Mazmur 51 ayat 8. Itu mengatakan, sesungguhnya engkau berkenan akan kebenaran dalam batin, dan dengan diam-diam engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Ya, lalu di Perjanjian Baru dikatakan dalam Efesus 5 ayat 15. Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada. Karena apa? Karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Ya, baik, kita lanjut selanjutnya. Kemudian permasalahan dalam evaluasi PAK. Tentu ada permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam evaluasi pendidikan agama Kristen ini. Yang pertama, masalah kurangnya penggunaan metode yang efektif dalam pembelajaran PAK. Ini dia masalahnya. Terus solusinya, ya lembaga pendidikan Kristen itu harus memberikan pelatihan yang memadai kepada guru-guru pendidikan agama Kristen ya dalam hal metode pembelajaran yang efektif tentunya dan inovatif, serta apa? Memberikan dukungan dan sumber daya yang dibutuhkan untuk menerapkan metode tersebut. Nah, kemudian masalah kedua itu tidak adanya standar yang jelas untuk mengevaluasi kualitas program pendidikan agama Kristen, ya kan? Terus solusi lembaga pendidikan agama Kristen harus mengembangkan standar yang jelas. Untuk apa? Untuk mengevaluasi kualitas program pendidikan agama Kristen dan memastikan bahwa standar tersebut memenuhi kebutuhan peserta didik dan relevan dengan tujuan pembelajaran Kristen. Oke, kemudian kita masuk pada poin yang ketiga,
Ya, kita masuk pada poin yang ketiga, peran pendidikan agama Kristen dalam pembangunan nasional. Ya, jadi pendidikan agama Kristen di Indonesia itu memiliki peran yang signifikan dalam pembangunan nasional. Jadi agama Kristen itu memainkan peran penting dalam menciptakan masyarakat yang bermoral dan bertanggung jawab, serta apa? Serta memberikan kontribusi dalam bidang pendidikan, kesehatan, lalu kesejahteraan sosial. Jadi dalam konteks Indonesia, sebagaimana telah dipaparkan, ya kan, sebelumnya bahwa pada para misionaris pada abad ke-16 dan berkembang pesat, ya kan, sehingga saat ini terutama di wilayah-wilayah timur Indonesia. Jadi dalam konteks Indonesia itu untuk mengatasi permasalahan yang terkait dengan peran agama Kristen dalam pembangunan nasional, langkah-langkah yang dapat diambil adalah yang pertama itu meningkatkan kualitas pendidikan agama Kristen. Jadi pendidikan agama Kristen itu perlu ditingkatkan kualitasnya. Supaya apa? Supaya dapat memberikan kontribusinya yang lebih besar pada pembangunan nasional. Ya kan? Hal ini dapat ya kita lakukan dengan meningkatkan kualitas pengajar-pengajarnya dan kurikulum serta metode pengajarannya. Kemudian yang kedua, membangun kerjasama dengan pihak lain. Ini membangun kerjasama dengan pihak lain. Seperti apa? Seperti pemerintah, organisasi sosial, dan agama-agama lain. Supaya apa? Dalam upaya membangun masyarakat yang lebih baik. Jadi kerjasama ini dapat dilakukan dalam berbagai bidang, ya, seperti pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Dan yang terakhir, meningkatkan peran sosial gereja. Jadi gereja juga dapat meningkatkan peran sosialnya dalam membangun masyarakat, ya. Jadi gereja meningkatkan peran sosial gereja. Jadi gereja juga itu meningkatkan perannya dalam sosial, ya kan, untuk membangun masyarakat. Jadi membantu masyarakat, ya. Contoh kayak ada bencana alam, ya kan, terus pembangunan infrastruktur. Nah itu ya gereja dapat meningkatkan peran sosialnya, ya. Kemudian kita lanjut. Nah, ada beberapa contoh dari peran agama Kristen dalam pembangunan nasional Indonesia. Apa-apa aja itu? Yang pertama, dalam bidang pendidikan. Nah, dalam bidang pendidikan ini gereja-gereja Kristen itu memiliki banyak sekolah dan perguruan tinggi yang memberikan pendidikan yang berkualitas bagi anak-anak, bagi pemuda. Kemudian dalam bidang kesehatan, gereja-gereja Kristen juga memiliki banyak rumah sakit, pusat kesehatan yang memberikan apa? Pelayanan kesehatan yang baik bagi masyarakat. Nah, kemudian dalam bidang apa lagi? Dalam bidang kesejahteraan sosial. Gereja juga aktif dalam membantu masyarakat, ya, dalam berbagai bidang, ya. Itu ya. Misalnya pemulihan ekonomi, pasca bencana, ya kan, pengentasan kemiskinan, pengembangan usaha mikro dan lain sebagainya. Jadi ini contoh peran agama Kristen dalam pembangunan nasional, khususnya kita yang ada di Indonesia. Jadi baik dalam bidang pendidikan, dalam bidang kesehatan, dan dalam bidang kesejahteraan. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanya? Baik, kalau tidak ada, lihat kembali e-booknya. Di situ ada tugas-tugas, ya kan? Silakan dikerjakan tugas-tugasnya. Nanti besok, ya, paling lama besok itu sudah selesai, lalu dikirim ke Google Classroom, ya, Google Classroom, supaya tepat waktu untuk mengirimnya.
mengirimkan tugas-tugasnya ke Google Classroom. Ibu percaya kalian pasti bisa mengerjakannya, ya kan? Karena sudah kita bahas materinya ini dan jawabannya tentu sudah tahu, ya kan? Baik, kita akan tutup materi kita hari ini. Namun sebelumnya, mari kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan boleh menyertai perkuliahan kami hari ini. Biarlah ya Tuhan, setiap materi yang dipaparkan pada hari ini kami dapat memahaminya. Mampukan kami untuk kami boleh menyelesaikan setiap tugas-tugas kami Tuhan tepat pada waktunya. Terima kasih, kami serahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Baik. Terima kasih untuk waktu dan kesempatannya, dan kita akan bertemu kembali di perkuliahan atau di materi kita selanjutnya. Dan akhir kata, tetap semangat dan kerjakan tugas-tugasnya tepat pada waktunya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.